Selamat malam semuanya. Malam, Bu. Ya, Selamat malam, Bu. oke. Nah, masih ada yang belum kayaknya saya. Baik. Malam hari ini sesuai dengan jadwal yang ada di e-learning masing-masing, bahwa kita akan membahas satu persatu karya ilmiah yang sudah disusun. Nah, silakan bagi yang sudah selesai sampai dengan bab 3 untuk tentunya bisa mempresentasikan hasilnya. Namun sebelum kita akan mulai, kita buka dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Siapa yang mau duluan? Silakan. Hari ini kan sudah lumayan banyak yang selesai sampai bab 3, metodologi penelitian. Jadi silahkan yang sudah selesai agar bisa menampilkan hasil karya ilmiah. Tidak usah takut salah karena akan kita perbaiki bersama. Siapa yang mau duluan? Atau saya panggil aja? Sebentar ya. Baik, yang pertama silakan Muhammad Abdul Aziz. Muhammad sudah ada? Oh, belum ada ya? Muhammad belum ada? Kita lanjut. Oh ini, Muhammad, bisa kedengaran suara Ibu? Bisa. Oke. Silakan Muhammad bisa menampilkan karya ilmiah yang sudah Ibu revisi. Bentar, Bu. Siap. Yang belum selesai tetap dikerjakan. Due date-nya tanggal 25 Mei. Jadi sebelum tanggal 25 Mei harus sudah selesai ya, biar kalau sistem maintenance itu tidak membahayakan diri sendiri. Yang sekali lagi yang belum selesai silakan dikerjakan. Seberapa yang sudah dikerjakan bisa dikonsultasikan ke Ibu. Tapi minimalnya harus selesai sampai bab 3 metodologi penelitian untuk tugas yang ketiga. Nanti di tugas yang keempat harus sudah selesai secara utuh karya ilmiahnya. Bisa, Muhammad? Masih loading nih, Bu. Bentar. Oke. Loadingnya pas mau share screen di Teams atau baru mau buka file? Baru mau buka file. Oke. Jadi sekali lagi buat yang lain tidak usah takut salah karena kita akan sama-sama perbaiki. Ini pakai kamera
Handphone nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Ya, bentar. Ini. Bisa? Masih loading nih, Bu. Maaf. Oke. Ini bisa kelihatan? Kelihatan, Bu. Bisa, Bu, Baik. kelihatan. Ya, ini karena punyanya Muhammad mungkin masih ada trouble sedikit, jaringan mungkin jadi agak lemot dikit. Oke, Ibu share dari, cuman ini yang Ibu revisi. Mungkin sekarang di Muhammadnya udah selesai revisi, tapi karena agak sulit untuk dibuka, coba Ibu buka dari sini aja. Nah, baik. Saudara-saudari mahasiswa, ini karirnya Muhammad. Yang awalnya Muhammad memberi judul Analisa Strategi Bauran Pemasaran untuk Meningkatkan Penjualan UMKM Kerajinan Kayu Teku Desa Karanganyar di Kabupaten Kediri. Nah, di sini karena standar judul harus maksimal 15 kata termasuk kata penghubung, maka Ibu menghapus di Kabupaten Kediri. Sehingga kalau mau dihitung ini pas 15 kata. Kemudian nama mahasiswa, nama tutor sudah benar, emailnya perlu diganti. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, email yang digunakan adalah email dari UT, bukan email pribadi. Kecuali email tuton bisa menggunakan email pribadi. Tapi kalau email mahasiswa itu diharuskan untuk menggunakan email dari UT. Nah, kemudian di bagian abstrak. Di bagian abstrak paragraf pertama itu menjelaskan tentang latar belakang singkat yang dituliskan di latar belakang pada bab 1.
Tapi kan karena ini karil tidak ada bab 1, hanya ada pendahuluan. Nah, awalnya Muhammad hanya menuliskan tentang langsung di sini tujuan dari penelitian dan seterusnya. Jadi saya comot dari pendahuluan terkait latar belakang singkat dan secara keseluruhan, yaitu UMKM Kerajinan Kayu Teku di Desa Karanganyar. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bauran pemasaran seperti produk, harga, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung menuliskan teknik pengumpulan data atau teknik atau metodologi penelitiannya apa. Misalnya teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan observasi dan wawancara. Kepada siapa, berapa banyak respondennya. Jadi itu nanti ditulis di atas sini. Jadi ini teknik pengumpulan data penelitian menggunakan observasi dan wawancara terhadap berapa responden. Oke. Selanjutnya, masih di abstrak. Setelah metodologi penelitian, langsung menuliskan hasil penelitiannya apa. Nah, hasil penelitian didapat dari mana? Hasil penelitian, jadi misalnya ada 10 responden. 10 responden dengan suara terbanyak mengatakan bahwa bauran pemasaran itu berpengaruh terhadap apa? Nah, hasil penelitian ini adalah rangkuman dari seluruh pembahasan. Jadi diambil secara universal. Tidak boleh ditulis satu persatu. Jadi kalau misalnya dari 10 orang itu, 2 menjawab tidak signifikan atau tidak berpengaruh, sementara 8 yang lainnya menjawab memiliki pengaruh atau dampak positif, maka yang digunakan adalah jawaban dari sebagian besar responden penelitian. Selanjutnya, setelah hasil penelitian dituliskan, kesimpulannya apa? Nah, bedanya hasil pembahasan dan kesimpulan adalah kalau hasil pembahasan itu biasanya berisi tentang, ini kalau masuk di bab selanjutnya, jadi hasil pembahasan itu berisi tentang apa hasil wawancara atau observasi, atau mungkin ada yang menggunakan SPSS untuk menghitung, nah apa hasilnya? Sementara di dalam kesimpulan itu hanya menyimpulkan atau satu paragraf pamungkas diambil dari serangkaian pembahasan yang ada. Jadi kayak kalimat closingnya apa, begitu. Apakah strategi pemasaran atau bauran pemasaran itu berpengaruh atau tidak terhadap peningkatan penjualan. Nah, itu kesimpulannya. Untuk kata kunci, minimal 5 kata yang berhubungan dengan judul penelitian Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kata kunci ini mudah didapat ketika seseorang ingin mencari penelitian yang serupa atau judulnya hampir sama. Jadi misalnya tadi kan judulnya adalah analisis strategi bauran pemasaran. Nah, ini kata kuncinya yang pertama tentang strategi pemasaran. Kemudian bauran pemasaran, kemudian peningkatan penjualan atau variabel X, variabel Y, mohon maaf. Kemudian produk UMKM dan kerajinan kayu teku. Nah, itu yang kata yang paling menonjol dari penelitiannya Muhammad. Nah, selanjutnya masuk pada latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini menggambarkan secara rinci terkait kenapa sih sampai saya mengambil judul tersebut. Nah, biasanya di latar belakang ini menggambarkan pemahaman atau kejadian yang sudah terjadi maupun yang saat ini sedang terjadi. Jadi terkait judulnya ini kan penelitiannya tentang atau bidang ilmunya manajemen pemasaran. Nah, itu dijelaskan dulu bagaimana pemasaran saat ini, bagaimana UMKM itu berkembang, dibarengi dengan penelitian para ahli. Jadi bisa disisipkan di situ karena di dalam karil ini ternyata tidak ada tinjauan pustaka Bapak Ibu. Jadi buku referensi yang Anda buat di tugas 1 itu bisa dimasukkan dalam latar belakang.
Jadi di latar belakang itu. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menaruh hanya sumber referensi dalam satu kalimat atau satu paragraf. Nah, sebaiknya setelah sumber referensi ada parafrase yang Bapak Ibu buat, diambil dari pendapat para ahli tersebut. Agar supaya nanti ketika chat plagiasi tidak dianggap sebagai plagiasi murni, karena ada kalimat parafrasenya. Nah, seperti ini sudah dijelaskan, oke, masih bisa diterima. Jadi latar belakang itu atau pendahuluan itu modelnya kerucut terbalik. Bapak Ibu tahu kerucut kan? Begini ya, nah, kayak gini. Maaf, kayak gini. Jadi kerucut terbalik, membahas dari yang umum dulu sampai yang ke khusus. Khusus ini apa? Nah, khusus ini langsung ke judulnya itu. Kenapa sih? Atau ada apa sih dengan bauran pemasaran? Ada apa sih dengan UMKM kerajinan kayu begitu? Apa hubungannya dengan bauran pemasaran? Ada masalah apa di dalam? Nah, itu maksudnya. Selanjutnya rumusan masalah, oke, karena ini penelitian kualitatif, maka rumusan masalah diawali dengan kata bagaimana. Kalau kuantitatif diawali dengan kata apakah. Jadi itu bedanya ya. Nah, tujuan penelitian bukan hanya mengetahui, tapi untuk mengetahui bagaimana strategi bauran pemasaran dapat meningkatkan penjualan UMKM kerajinan kayu teku di Desa Karanganyar. Manfaat penelitian, oke. Nah, ini metodologi penelitian. Nanti buat yang belum menulis, belum selesai tugasnya, jangan lupa dalam metodologi penelitian ini dijelaskan menggunakan metode apa, kemudian teknik samplingnya seperti apa, kemudian berapa banyak jumlah responden. Jadi ini nanti Pak Muhammad ditambah dengan berapa banyak jumlah responden dan siapa yang menjadi responden. Jadi misalnya, yang menjadi responden hanya 2 orang. 2 orang itu siapa? Supplier kah? Atau pengrajinnya sendiri? Atau perusahaan yang menjual hasil kerajinan? Jadi dipilih aja, begitu. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Dalam hasil penelitian dan pembahasan ini hanya menjawab atau membahas 2 poin penting dalam tujuan penelitian di pendahuluan. Jadi kalau tujuannya 2, pembahasannya pun 2. Tidak boleh lebih dari itu. Nanti bisa multitasking lagi. Nanti pertanyaannya jadi melebar. Pembahasannya jadi melebar. Jadi seperti ini kan bauran pemasaran. Nah, kemudian ini ada yang kurang, Pak Muhammad. Nah, mana jawaban dari responden? Di sini tidak ada, tidak tertulis kan. Jadi hasil wawancaranya itu apa dari responden? Nanti ditambahkan. Tapi kalau sudah due date, upload aja dulu, nanti kita revisi kembali. Yang penting pada saat tugas 4 itu harus sudah selesai. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dia sekali lagi kalimat pamungkas dari hasil pembahasan. Jadi ada yang bilang kesimpulan itu ringkasan, tapi bukan ringkasan murni, ringkasan misalnya A, B, C, D atau apa begitu, tapi itu adalah kalimat simpulan. Nah, selanjutnya masih banyak lagi yang salah dalam menuliskan daftar pustaka. Ada yang sudah betul, ada yang sudah benar. Jadi Bapak Ibu daftar pustaka itu, dia pakai ini reference, kemudian ini, style ini, pilih yang Harvard. Nih. Nanti insert citation. Jadi misalnya ya ini sorry. Oke, maaf. Harga sesuai dengan pasaran. Nah, ini menurut buka kurung, anggap aja ini teori saya. Ini contoh aja ya, jangan di. Nah, buku saya misalnya autornya Shirley Susanto. Title marketing digital 5.0. Ini contoh aja. Tahun terbitan 2025, kemudian kota Jawa Tengah, publisher CV Eureka, edisi 1. Oke. Ketika di oke,
dia langsung muncul di sini Susanto 2025. Jadi tidak usah ditulis manual begitu. Nah, kan di sini. Ketika Bapak Ibu klik, itu muncul citasinya. Gitu. Nanti daftar pustakanya tinggal diambil dari ini. Kan kemarin sudah Ibu kirim ya, apa namanya, link untuk belajar menulis citasi. Nah, itu Bapak Ibu dibuka ya, terus ditulis. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman atau dari Muhammad terkait karirnya Muhammad? Gimana, Muhammad, ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, berarti sudah jelas, tinggal dikerjakan perbaikannya. Kalau untuk hasil kesimpulan wawancara gimana, Ibu? Oke, sebentar, saya coba menampilkan dulu contohnya. Nah, ini. Jadi, ini contoh karirnya senior-senior kalian. Nah, judulnya tentang transformasi retail, dampak penjualan online terhadap penurunan penjualan offline di Indonesia. Nah, di sini sampelnya 3. Ini pembahasannya. Nah, pembahasannya yang pertama, dalam pembuatan karya ilmiah ini, peneliti telah mewawancari beberapa sumber. Yang pertama, ini tujuan yang pertama kan, bagaimana penjualan online berdampak pada penurunan penjualan offline. Nah, itu yang dijawab, yang dibahas. Jadi, mulai dari teori dulu, apa itu penjualan online, kemudian apa itu penjualan offline, bagaimana fenomena yang terjadi saat ini, apakah ada variabel lain yang berpengaruh atau memberi dampak terkait penjualan online dan offline, itu dijelaskan. Nah, kalau di sini dia menjelaskan bahwa terjadi perubahan perilaku belanja sejak COVID tahun 2019. Sehingga muncullah yang dinamakan penjualan online dan offline. Nah, selanjutnya, tadi kan ada 3 ya dia bilang respondennya. Hasil wawancara terkait hal-hal penting di atas sebagai berikut. Jadi, dia bertanya kepada audiens terkait bagaimana penjualan online berdampak pada penurunan penjualan offline. Nah, mungkin masih ada yang bingung, Ibu, terus apa yang mau saya tanyakan? Jadi cari dulu indikatornya apa terkait penjualan online dan penjualan offline. Nah, dari indikator itu, silakan Anda bertanya kepada responden. Nah, jawaban responden itu ditulis seperti ini, Bapak Ibu, karena ini kan istilahnya temuan yang terbaru. Jadi ditulis begini, hasil wawancara terkait hal-hal penting di atas sebagai berikut. Nah, menurut Ibu Arimega Kristianti, usia 25 tahun, seorang karyawan di bidang retail, mengatakan bahwa penjualan online sangatlah berdampak bagi penjualan offline. Menurut narasumber, semenjak banyaknya ditemukan online store dan mudahnya cara dalam mengakses dan masyarakat mudah melalui melek teknologi, toko retail tempat dia bekerja juga mengalami penurunan omset. Yang biasanya toko tersebut dapat meraup omset hingga ratusan juta di weekend atau Sabtu Minggu, kini omset di hari weekend tidak mencapai 100 juta. Selain mengalami penurunan omset, toko retail di mana narasumber bekerja juga mengalami penurunan traffic kedatangan customer akibat yang ditimbulkan dan seterusnya. Nah, ini yang dibahas ini
adalah pertanyaan yang diberikan oleh penulis kepada audiens terkait bagaimana dampak penjualan online terhadap penjualan offline, begitu. Nanti jawaban audiens dirangkum dan dituliskan seperti ini. Kemudian yang kedua dari ibu siapa, yang ketiga dari siapa, harus dijelaskan. Terus misalnya ini kan tentang retail, dampak penjualan retail. Berarti kan yang terdampak adalah si penjual, pemilik toko atau pemilik usaha, bukan konsumen. Jangan sampai salah ya menentukan respondennya. Karena yang berdampak adalah atau terkena dampak adalah karyawan, owner yang memiliki bisnis retail, maka mereka lah yang menjadi maka merekalah yang menjadi sasaran atau responden kita. Jadi ini Ibu Diani Wulandari, umur 23 tahun, karyawan toko baju, apa begitu. Karena kalau mau ditanya ke customer tidak terlalu berdampak terkait itu, maka malah customer itu senang kalau ada pembelian online misalnya, jadi lebih dipermudah. Nah, tidak sinkron dengan judulnya, begitu. Jadi sekali lagi cari responden yang betul-betul memberi kontribusi terkait penelitian Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua yang dimuat dalam latar belakang, bagaimana perbedaan tingkat kepuasan terhadap kepuasan konsumen terhadap penjualan online dan offline. Nah, ini dia jelaskan dulu secara teori. Nanti sumbernya dari siapa harusnya dimasukkan. Kemudian hasil wawancara sama tetap ketiga ibu tadi, karena dia menentukan 3 ibu itu menjadi respondennya. Jadi respondennya tidak boleh diganti-ganti, kalau sudah ditentukan dari awal 3 sampai terakhir juga 3. Begitu. Nah, penelitian kualitatif ini jauh lebih mudah dibanding kuantitatif. Kalau kuantitatif kan ada hitung-hitungannya ya, pakai aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini berisi tentang teori terdahulu, kemudian perbandingannya dengan hasil wawancara apa, begitu. Jadi teori terdahulu misalnya, penjualan online itu tidak terlalu digemari oleh karena masyarakat hanya sebagian kecil yang memiliki akses internet. Berbeda dengan saat ini, ternyata penjualan online itu sangat bermanfaat. Nah, berarti kan itu teori temuan baru dari kalian. Begitu. Itu kesimpulannya. Jadi tidak lagi memuat hasil wawancara itu di kesimpulan, tapi tinggal bagaimana Anda menyimpulkan dari hasil wawancara tersebut. Nah, selanjutnya daftar pustaka itu konsepnya hanging. Dibuat sesuai ini, tapi ini kebalik malah. Sesuai abjad ya, dari A sampai Z. Oke. Ada pertanyaan? Ternyata kita sudah 45 menit aja ya. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Oke, baik, kita lanjut saja mengingat waktu. Nah, ini dari Winti. Oke, Winti udah benar cara penulisan judul maupun afiliasi dan penulis serta tutor. Nah, kata kuncinya Ibu tambah 1 yaitu digital marketing. Ini selebihnya udah oke, cuma penempatannya aja. Jadi seperti ini, misalnya ini ya. Ini Winti menuliskan tentang teori-teori ahli terus digabungin. Menurut ini, langsung lagi menurut ini, langsung lagi menurut ini. Nah, ini nanti kalau Ibu tidak mengatakan ini salah, tidak. Tapi ini nanti berpeluang tingkat plagiasinya di Turnitin jadi tinggi. Karena tidak ada kalimat yang diparafrase. Pasti ini hasil kopas dari teori sebelumnya kan, langsung dikopas ke sini kan, Win. Nah, ini menimbulkan peluang plagiasi, tingkat plagiasinya jadi tinggi. Jadi alangkah baiknya boleh menulis menurut ahli, karena kan biasanya teori ahli itu memang tidak boleh diganggu-gugat, udah seperti itu ya udah. Cuman buatlah parafrasenya biar
tidak terdeteksi murni plagiasi 100% istilahnya. Nah, kemudian sekali lagi di dalam akhir penulisan latar belakang dituliskan tujuannya apa. Jadi tujuan penelitiannya apa. Masalahnya apa juga boleh dituliskan. Kalau tadi kan Muhammad dirinci satu persatu masalahnya apa, tujuannya apa. Ini kalau Winti dia langsung dijelaskan tanpa ada poin. Kemudian metodologi penelitian pada dasarnya kalau menggunakan kualitatif sama. Ini hasil penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya Bapak Ibu boleh menaruh menurut ahli siapa gitu. Nah, ini Winti memakai metodologi penelitian kuantitatif atau hitung-hitungan. Tapi belum lengkap, jadi Ibu perbaiki. Jadi hitungannya bukan hanya seperti ini. Anda harus menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi apapun yang bisa mendukung untuk menghitung valid tidaknya variabel A atau variabel X ke variabel Y. Itu sudah Ibu jelaskan secara pribadi ke Winti. Semoga Winti bisa mengejar pembuatan atau pengolahan data tersebut sebelum due date. Tapi kalaupun udah nggak bisa dikejar lagi, Win, upload aja dulu ini, nanti kita kejar di tugas 4. Nah, pembahasannya kalau kuantitatif itu agak gampang. Tinggal dilihat dari hasil olahan data SPSS, terus dituangkan deh di dalam pembahasan. Jadi kalau hasilnya misalnya berpengaruh signifikan, tingkat pengaruhnya 1% misalnya, ya udah dijelaskan kenapa dia boleh berpengaruh selama sebanyak 1%. Karena audiens menjawab, jadi dari 62 audiens, 6 orang menjawab demikian, begitu. Itu contohnya aja. Ini Win, nanti pembahasannya hanya 2 pembahasan yang akan dibahas dalam rumusan masalah atau tujuan tadi, itu yang dibahas. Begitu juga dengan kesimpulan, itu hanya 2. Kesimpulan itu menyimpulkan hasil pembahasan 1 dan hasil pembahasan 2. Ibu dari mana dapat hasil pembahasan 1 dan hasil pembahasan 2? Sekali lagi itu mengacu pada tujuan penelitian yang ada di latar belakang atau pendahuluan Bapak Ibu. Oke, ini oke, tinggal nanti ditulis sesuai abjad ya. Kemudian menggunakan Mendeley. Kita lanjut aja. Winti, masih ada, Win? Ya, Bu, ada. Oke, ada pertanyaan, Win? Ada 1. Itu harus 8 halaman atau bisa lebih ya, Bu? Oke, baik. Nah, aturan yang sekarang untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu maksimalnya hanya 8 halaman, Win. Sedikit sekali ya. Ini nggak bisa lebih ya, Bu? Waktu semester lalu bisa sampai 15 halaman. Tapi semester ini dari Kaprodi di cut off jadi 8 halaman. Jadi kita persingkat aja penjelasan atau latar belakangnya. Kalaupun ada toleransi lebih, maksimal 10 halaman. Karena di prodi lain, prodi hukum Ibu dengar masih berlaku 15 halaman. Cobalah kita bikin dulu kalau misalnya udah 8, terus menurut Winti masih banyak lagi yang harus dibahas, karena kan kalau kuantitatif itu lumayan banyak, tabelnya, pembahasannya itu banyak. It's okay, kita lanjut aja dulu, nanti sambil Ibu konsultasikan ke prodi. Baik, Bu, makasih. Oke. Selanjutnya, Nisa Maharani. Nah, ini udah benar pakai alamat emailnya kampus, jadi yang lain harap disesuaikan alamat email kampus. Nah, abstraknya belum selesai. Sebenarnya kenapa abstrak belum selesai? Ya karena penelitiannya belum selesai begitu. Jadi wajar kalau abstraknya belum selesai. Ini pendahuluan. Nah, oke, ini sekedar masukan saja buat kalian semua, terlebih khusus Nisa. Ini memang benar, angle
Blackwell, dan Minier tahun 1995 mengatakan dalam bukunya Lesmana. Tapi tidak usah ditulis tahunnya, takutnya nanti kedetek sama AI-nya UT masih memakai teori zaman dahulu kala begitu. Jadi lanjut aja misalnya Engel dalam Brur dan Lesmana 2018. Nah, jadi yang kedetek 2018-nya gitu. Jadi diperbaiki ya, Win. Maaf Nisa. Selanjutnya, oke, itu sama aja tadi. Oh ya, ini mentok di, ini juga sama, ini pakai kuantitatif, jadi ada hitung-hitungannya. Nanti ditulis metode samplingnya apa. Ini berusia 15-24 tahun, kategori Gen Z, berdomisili di desa Cipa. Oke, it's okay ini. Penentuan sampelnya, uji normatif. Nah, ini Win biar, Nis, biar kekejar 8 halaman, jangan pakai spasi 2, 1,5 aja boleh. Nah, Bapak Ibu ini coba perhatikan, ini daftar pustaka kalau menggunakan yang tadi, format reference, terus hafal. Dia jadinya seperti ini, langsung keluar, tidak perlu diketik lagi. Kalau punyanya Bapak Ibu yang lain kan, diketik kembali ya, diketik manual istilahnya. Tapi kalau ini enggak. Ini karena nulisnya di sini, nanti ada caranya buat ngeluarin ini. Nah, ini tidak diketik manual Bapak Ibu. Ini udah otomatis karena tadi udah masukin dulu. Oke, Nisa ada pertanyaan? Nisa ada pertanyaan? Sudah? Udah nggak ada pertanyaan? Makasih. Oke. Kita lanjut aja dulu. Tulis ada? Tulis ada enggak? Oke, sip. Nah, ini punyanya Sulis. Sebenarnya pilih aja analisis pola manajemen atau pengaruh pola manajemen. Kalau analisis pengaruh double jadinya. Pengaruh aja, pengaruh pola manajemen. Oke. Waktu terhadap produktivitas karyawan. Ini sih udah oke lah. Tinggal ditambah ini ya, Sulis, referensi dari ahli. Ini kan cuma sedikit ya di latar belakang. Itu pun cuma BPJS doang. Oh ya, ini ada. Tapi masih boleh ditambahkan lagi. Biar terkejar minimal 10 referensi di daftar pustaka. Nah, ini yang 10 partisipan itu sebutkan terperinci. 3 kan. Oh ya udah, ini 3 kan. Usia 23 sampai oke. Saya hapus aja ini. Pengumpulan data. Nah, ini kalau di dalam pembahasan itu bukan tidak boleh. Tapi alangkah baiknya dideskripsikan seperti yang contoh tadi yang Ibu perlihatkan yang punyanya Chris. Itu dibuat aja seperti itu. Jangan dibuat tabel begini. Nanti jadinya double, udah dibuatin tabel, di bawahnya dijelasin lagi, begitu. Kemudian sekali lagi, pembahasannya hanya ada 2 poin. Di dalam 2 poin itu masing-masing ada hasil pembahasan atau hasil interview ke responden Anda atau ke audiens Anda. Kesimpulan, udah tadi Bu udah jelasin bagaimana cara buat kesimpulan, nanti tinggal diperbaiki aja. Daftar pustaka juga ini dikerjakan secara manual. Dipelajari link yang udah Ibu kirim atau buka di YouTube aja bagaimana menulis daftar pustaka menggunakan Harvard. Ada laptop yang tidak support, jadi harus mendownload
aplikasinya, tapi ada yang langsung. Ada pertanyaan dari Sulis? Iya, Bu. Jadi itu nggak usah pakai tabel ya? Iya, tabelnya dihapus aja, tapi isinya jangan dihapus, tapi dideskripsikan di luar tabel, jangan ditaruh di tabel. Kayak contoh yang tadi yang Ibu share di awal yang punyanya Chris itu, hasil wawancaranya, dibuat seperti itu. Oh ya, baik. Oke. Oke, selanjutnya Zaliva. Zaliva ada? Ada, Bu. Oke, sip. Nah, ini pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada bisnis laundry. Oke, ini udah. Kata kuncinya minimal 5, jadi Ibu udah tambahin. Kayaknya punya Zaliva, oke deh. Revisinya hampir nggak ada kayaknya. Pembahasan. Nah, pembahasan nanti diperbaiki ya, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini sih benar, ini. Tapi coba ditaruh satu misalnya, biar ada perbedaannya. Sorry. Oke. Nah, kemudian hasil wawancaranya apa? Nah, seperti ini. Ini Ibu Asri, seorang karyawan bidang bisnis laundry, usia berapa? Selanjutnya ini Ibu Iswati. Berarti 2 ya? Apanya? Apa? Respondennya 2 ya, Zalifa? Iya, Bu. Oke. Memang masih bisa sih ditambah 1, tapi ya it's okay. Kesimpulan, oke. Nah, daftar pustaka diperbaiki ya, sesuai format yang udah Ibu kasih. Terus kalau menggunakan daftar pustaka penulisan kayak tadi yang Harvard menggunakan Mendel itu, nggak ada yang terlewat. Karena kadang-kala gini, di latar belakang ada menurut Susanto, tapi ternyata di daftar pustakanya nggak ada, begitu. Jadi kalau udah pakai format yang Ibu jelaskan di awal itu otomatis tidak ada referensi yang terlewat. Pasti semuanya ada. Nah, kemarin ada yang bertanya, Ibu boleh nggak kita pakai modulnya apa namanya UT? Boleh, silakan. Yang penting sumber referensinya jelas. Kalau misalnya modulnya hanya berisi kata-kata tanpa ada teori dari siapa, ya Ibu tidak menganjurkan sih. Harusnya ada teori dari siapa yang bisa dikutip begitu, supaya apa karya ilmiahnya jadi lebih bagus, teorinya lebih akurat begitu. Ya, ada pertanyaan Zalibah? Iya, Bu. Kan itu yang di pendahuluan kan ada yang menurut ahli itu ya, Bu. Nah, kan Iya. katanya Bu Sherly paling enggak tahun 2015. Nah, itu saya ada memasukkan dari ahlinya itu tahun 2013, tapi di dalam jurnal terdahulu itu masih tahun 2020 berapa gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Oke. Yang penting dia 2010 ke atas lah. Masih boleh lah. Karena kemarin waktu ikut penyamaan persepsi ya minimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau ini 2025 minimalnya 2015 ya. Tapi kalaupun misalnya masih ada yang sulit untuk cari referensi 10 tahun terbaru, boleh menggunakan 15 tahun terbaru. Masih dikasih toleransi. Yang penting itu tingkat plagiasinya aman. Ada lagi? Sama yang untuk
citation-nya itu Bu, kan kalau Iya. yang di parafrase itu kan ditaruh di belakang, itu harus selalu ditambahkan atau bagaimana Bu? Nah, yang penting nggak ke detektur nitin sebagai plagiat, nggak diparafrase pun nggak apa-apa, begitu. Jadi contohnya kemarin kedapatan seperti ini. Menurut Bapak Koperasi Ki Hajar Dewantara mengatakan koperasi adalah, nah yang kedetek plagiat itu bukan koperasinya adalah, tapi menurut Bapak Koperasi Indonesia, itu yang kedetek plagiat. Nah itu kan lucu, pengertiannya nggak kedetek plagiat, tapi tulisan menurut Bapak Koperasi Indonesia itu yang kedetek plagiat. Jadi saya suruh hapus aja deh itu, yang penting menurut Muhammad Hatta apa, gitu itu nggak kedetek, it's okay. Jadi nanti ketahuan kedetek atau enggak di tugas 4 itu sebelum upload, jadi kalau udah final nih ya, udah selesai Ibu revisi, itu dicek Turnitinnya. Nanti ketahuan kalimat mana yang warna apa, misalnya warna merah kah atau warna hijau yang kedetek sebagai plagiat, nah itu yang kita parafrasekan, begitu. Jadi tidak harus semua diparafrase. Yang penting tidak kedetek aja sebagai plagiat, gitu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Yang belum mengerjakan, tolong dikerjakan ya. Kalau mengalami kesulitan, silakan konsultasi ke Ibu. Jangan diam-diam aja, tiba-tiba kasihan kalau nggak lulus. Ibu sayang loh kalau nggak lulus. Padahal cuma masalah nulis karil, gitu. Janganlah. Ada lagi pertanyaan dari Pak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sekalian? Disilakan. Ada? Sebelum kita mengakhiri pertemuan, karena memang sudah larut malam, sudah jam 9 di sini. Kalau di sana sih jam 8. Mohon maaf Ibu, kadang-kala lupa. Jam 7 di sini ternyata baru jam 6 ya. Banyak yang baru pulang kerja. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, izin semua untuk bisa mengaktifkan kamera. Ibu mau ambil daftar hadir. Siapa nih yang belum? Ray, kameramu belum nyala, Ray. Ray ada nggak? Ray nggak ada ya? Ridwan? Ridwan? Oke, Ya, Bu. senyum semua. Kameranya nggak aktif, Ridwan? Ada nggak, Bu? Belum ya? Di kalian udah muncul belum? Belum muncul ya punyanya Ridwan ya? Oke, Udah nggak muncul. apa-apa. Oh, udah muncul? Di saya belum. Bentar ya. Udah, Bu. Saya Mungkin udah biar- jadiin. Oh iya, Ridwan udah. Bentar ya. Tunggu sebentar. Saya on cam dulu yang satunya. Oke, 1, 2, 3. Baik.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup pertemuan kita malam hari ini. Sampai kita ketemu di web yang keempat, tetap nyimak e-learning. Kalau ada informasi biasa Ibu sampaikan di e-learning ataupun di WA Group. Sambil mengerjakan tugas yang ketiga, yang sudah selesai silakan lanjut ke tugas yang keempat. Mengingat waktu, kalau boleh kita selesaikan sebelum due date ya, biar enak. Biar nggak keburu-buru. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan sukses selalu buat. Ya, selamat malam. Terima Malam, kasih Bu. ya. Terima kasih. Ya.